Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada tema kita hari ini tentang hutang piutang yang jangan ngutang cuman karena gengsi. Kalaupun ngutang boleh dalam Islam tapi jangan lupa untuk bayar. Masalahnya ada orang diutangin dalam surat Al-Baqarah 284. Dia memang ngutang tapi ada niat yang tidak baik. Biarin ngutang sama bapak ini. Kan bapak ini kan orang kaya, gak usah diganti lah. Kadang kalau kita minta ganti, gitu aja pakai diminta diganti. Kan kamu lebih banyak duitnya daripada saya. Begitu. Bagus sih ucapannya, kita didoain banyak duit. Tapi kan jadinya kalau gak bayar utang gimana? Kan kita jadi repot kalau kamu gak bayar utang gitu. Bunda, iya gitu ya. Bunda, iya. Bunda. Ayah. Iya. Biasa emang kalau bapak-bapak ngomong sehari cuma 6.000 kata. Lah kita 20.000 kata. Jadi Pak kalau ada ngutang jangan bapak yang nagih, ibu-ibu aja suruh nagih. Karena berbahaya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang pertama kalau ngutang kita harus takut kepada Allah, bertakwa. Kedua jangan ada niat untuk tidak bayar. Karena ketika niat tidak bayar maka Allah tidak lapangkan rezekinya. Tapi kalau kita ada niat untuk membayarnya maka Allah mudahkan untuk bisa melunasinya. Di dalam hadis dari riwayat Ibnu Majah dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha amwalan nas, barang siapa mengambil harta manusia niatnya ngutang, summa ya, yuridu adaha, dia niat bisa mengembalikannya, minjem dong. Ntar pokoknya di hatiku aku niat pasti aku balikin, ya. Ketika dia yuridu adaha Allahu anhu. Maka ketika dia punya niat baik, ngutang dan niat bayar, pokoknya saya harus bertanggung jawab gitu kan ya. Maka Allah mudahkan dia untuk bisa melunasi utang tersebut. Waman ahozaha. Tapi barang siapa yang mengambil uang manusia dalam artian dia ngutang sama orang lain. Yuridu itlafaha, dia dengan niat kepengen apa? Melenceng dari membayarnya. Biarin ngutang. Lo bayar enggak? Gak usah. Ngapain juga Gitu kan ya. Ketika dia berniat untuk yang namanya mengabaikan hutangnya itu gak mau bayar. Maka atlafahullahu azza wa jalla. Allah akan persulit rezekinya. Allah akan sempitkan rezekinya. Maka di sini adalah satu bertakwa, kedua punya niat yang baik. Innamal a'malu niat. Jadi jangan punya niat macam-macam. Allah maha tahu. Emang kita gak tahu. Tulisan tinggal tulisan biasa. Tapi ingat jangan hanya cinta di atas kertas. Asik. Jangan cuma tulisan tapi amalkan. Ntar takutnya kita jadinya ada lagu. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Apalagi? Wah ini biasa selawatan. Keren ya. Masya Allah. Jadi yang pertama yuk kita punya niat untuk membayarnya. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Salinglah kita tolong menolong dalam kebaikan. Orang udah baik minjemin kita, jangan punya niat macem-macem. Orang udah baik nolongin kita, tapi sekali lagi ngutang untuk keperluan yang urgent. Bukan untuk gaya-gayaan. Nah seperti saya bilang tadi di atas kan bahwasanya apa? Kalau nggak mampu beli tas yang macem-macem, apalagi beli seragam yang macem-macem, udahlah. Kan murah belum tentu kita nggak cocok, bisa jadi cocok. Ada mahal tapi nggak cocok. Contohnya skincare. Kalau nggak mampu beli yang mahal, ya udah cari tepung yang namanya tepung beras. Kasih susu cair, taruh di sini. Yang ada bukannya kitanya mulus malah kriuk. Makanya Pak ya, kalau punya istri tolong dikasih modal gitu loh. Untuk dia punya skincare. Ya, jadi sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ke ayat tadi Al-Baqarah 284. Niatlah niat yang baik. Innal hasanati yuzibnas sayyiati. Yang namanya perbuatan baik, niat yang baik akan menghilangkan kesalahanmu. Ngucap yang baik-baik. Jangan punya niat jelek. Tadi udah dinyatakan dalam hadis. Kalau kamu niatnya gak bayar, Allah persulit rezekimu. Jadi kalau ngomong, nanti kamu ganti gak? Ganti insya Allah. Buat bayar apa sih? Ini buat ke dokter, boleh. Kamu bayar enggak nanti? Bayar insya Allah orang kaya gitu. Terus ngomong orang kaya, jangan kenapa sih pakai nagih-nagih? Aku kan susah, jadinya susah. Dalam surat Ar-Rahman dinyatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin.
Setiap hari semua orang pada minta sama Allah. Ya minta rezeki, minta sehat. Maka setiap hari Allah dalam kesibukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam hadis dari Amr bin As. Apa kesibukannya? Allah lihat ucapan kita. Allah lihat niat baik kita tiap 4 menit sekali. Paham? Jadi don't reach people difficult. Tahu nggak? Apa tuh artinya? Jangan kayak orang susah. Betul kan Pak? Don't jangan. Rich kayak, people orang, difficult susah. Jangan ke orang susah. Giran ngutang melas-melas, giran yang namanya diminta malas. Giran utang aja sok kasihan mukanya. Giran pas ditagih galakan dia. Ada kayak begitu? Nah, uzubillahi min zalik. Jadi sekali lagi yuk sama-sama kita semua yang pada ngaji, kita sama-sama amalkan termasuk saya semua utang janji, utang piutang, utang duit, utang apapun kita bayar. Kecuali kalau misalnya kita ada minta maaf, maaf ya saya belum bisa bayar, itu berarti orang yang sangat bertakwa. Siapa orang yang tidak bertakwa? Orang yang udah punya utang merasa nggak punya utang dan merasa nggak salah. Nggak punya apa namanya Kak David? Feeling guilty. Oh nggak punya ngerasa bersalah. Bahasa Tangerang. Oh iya. Feeling guilty, guilty feeling, gak punya perasaan bersalah. Jadi orang bertakwa itu punya rasa bersalah, maaf ya. Kedua, kasih saya waktu ya. Yang ketiga, ada niat mengembalikan. Tapi kalau orang munafik, sok pura-pura gak kenal. Ingat manusia juga punya rasa sedih Bu. Jadi nggak bisa kita bilang gini, kan kamu orang punya, ngapain sih pakai nagih? Kamu kan orang beriman, kamu orang ngaji. Lah giran ngaji ditaruhnya ke kita. Giran dia bisa nggak berutang? Hah? Maaf ya Bu. Wattaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kita semua kepada Allah dimanapun kami berada. Dimanapun kita harus bertakwa. Coba Ibu pegang tangannya segini. Coba Ibu cubit semuanya. Sakit nggak? Itulah manusia, kalau dicubit sakit. Kalau ngutang maka harus bayar, kalau enggak bisa sakit hati yang ngutanginnya. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal demikian. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Rohyani dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Ya. Saya mau bertanya Bu Ustadz. Ya silakan Bunda, Ustazah. sayang. Apakah seorang anak itu wajib membayar hutang orang tuanya yang sudah tidak mampu. Tapi orang tuanya itu tidak mendidiknya. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya orang tuanya nggak ngedidik tuh maksudnya anaknya nggak paham tentang ilmu itu gitu. Oh maksudnya orang tuanya nggak pernah ngasuh anaknya gitu. Oh gitu. Nih orang tua nggak pernah ngasuh anaknya, tapi nih orang tua punya utang. Misalnya contoh banyak di kasus yang orang tuanya sudah bercerai gitu ya dari kecil. Ayahnya di mana ya, anaknya di mana. Tahu-tahu begitu ayahnya meninggal, ayahnya punya utang. Nah ini anak punya kewajiban nggak ngelunasin hutang orang tuanya, khususnya ayahnya ini. Gitu ya Bu ya. Silakan Ustazah. Enak aja ya. Ntar saya marah gak boleh, harus sabar. Ada 2 jawaban, mohon izin Bunda, Kak David, semuanya bapak-bapak. Jadi jawaban pertama bisa jadi kita bilang ngapain bayar? Dia aja gak pernah ngedidik saya. Masa udah berpisah, giran utang aja kita yang suruh bayar. Jawaban pertama ada ayatnya dinyatakan An-Nisa ayat 9. Waliyahsaladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Kamu sebagai orang tua harusnya khawatir dong kalau ninggalin anak dalam keadaan lemah. Lemah ilmu, maka kita kasih pendidikan. Lemah harta, maka ada bab waris dalam surat An-Nisa. Warisan segini-segini, berarti kan harus ngasih harta sama anak. Bukan ninggalin utang. Tapi ngasih harta, ngasih ilmu. Itu baru orang tua yang tidak zolim. Ini pertama. Jadi kalau kita kayak ini ya gak usah bayar utang. Kalau emang kita gak mau, kalaupun mau silahkan. Tapi... Maaf, jawaban kedua sebenarnya dalam hadis anta wa maluka li abuka. Engkau dan dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kalau emang kita mampu bayarin. Kenapa? Orang tua ya sampai akhirat tidak akan pernah putus nasabnya. Kita bisa bayarin alhamdulillah pahalanya gede. Ya, misalnya utang sekian-sekian tapi saya bisanya nyicilin ya Pak atau nyicilin ya Ma. Niat yang baik, insya Allah kasih rezekinya. Jadi terserah mau kayak tadi ya udahlah. Atau mau dapat pahala yang banyak. Karena anta wa maluka liabuka. Karena engkau dan hartamu milik orang tuamu.